Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Itunya tadi mana rekamannya? Dah. Qanifillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan sesi kedua. Insyaallah taala kita baca sebuah kitab yang ditulis atau disusun ya oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, berjudul Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Tanbihat berisi tentang arahan, wejangan atau ya sebuah perhatian itu terhadap hukum-hukum yang memang dia takhtassu, dikhususkan untuk kaum mukminat, yaitu para akhwat, para ummahat. Ya, ada beberapa hukum yang harus dia perhatikan. Maka buku ini nanti akan berbicara tentang bagaimana wanita itu ya berhias, atau membahas tentang darah haid, istihadah, ya berbagai macam ya busana dari pakaian, hijab, sholatnya, puasanya, hajinya, dan yang terakhir bagaimana pergaulan seorang istri bersama suaminya. Ini santri nggak apa ikut ilmu dulu ya. Tapi kalau nggak kuat nanti ya nggak apa-apa, melipir sebentar keluar, karena ini terkhusus ya untuk para ummahat dan juga siapa? Para suaminya. Qani fillah rahimani rahimakumullah, para ummahat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka insyaallah taala sama seperti konsep di awal, diberi kitabnya atau PDF-nya atau terjemahannya. Ya, nanti bisa mungkin di online shop cari buku judulnya Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Ya, ada juga yang sudah menerjemahkannya. Tapi sekali lagi pengen kita belajar betul-betul baca kitab. Belajarnya apa? Betul-betul baca kitab. Ya, langsung saja kita masuk di pembahasan yang pertama di halaman 9 yang PDF-nya. Qala al-mu'allifu hafizahullah, makanatul mar'ati, dibaca makanatul mar'ati qoblal islami. Makanah artinya kedudukan, posisi atau tempat. Al-mar'ati wanita, qoblal islami sebelum Islam datang. Maksudnya Islam secara khusus, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ini sebagai muqaddimah ya, untuk menunjukkan betapa sayangnya, betapa rahmatnya dinil Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus untuk kaum wanita. Terkhusus untuk apa? Kaum wanita yang sebelumnya, sebelum datang Islam, bagaimana wanita diperlakukan, ya diperbuat, betul-betul dihinakan di masa jahiliyah. Maka Islam datang untuk mengangkat derajat wanita. Ya, jadi sebelum ada ibu kita Kartini, ya, maka Islam sudah jauh-jauh hari mengangkat derajatnya sama wanita, mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dari kaum wanita. Ya, adapun yang dibawa oleh orang-orang pengekor ya pemikiran barat, yang ada malah menjatuhkan derajat martabat seorang wanita. Ya, makanya seakan kembali ke masa jahiliyah, padahal masa jahiliyah ya telah dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah, dikeluarkan dari az-zulumat ila nur,
Tapi sekarang lihat karakter tersebut kembali muncul di tengah-tengah ya kaum muslimin. Hampir di semua sektor ibaratnya ada yang namanya apa? Wanita. Ya dengan alasan apa? Emansipasi. Dan ini yang mungkin nggak pernah dilihat waktu anak kecil, nggak ada itu perempuan main bola. Sekarang sampai dibuat pertandingan khusus tarkam apa? Wanita. La haula wala quwwata illa billah. Ya, bukan sampai di situ, ya sampai sekarang digabung antara perempuan dan laki-laki bermain apa? Bola satu tim. Dan ini ya dinormalisasikan, dianggap hal yang biasa. Bahkan orang tuanya senang anaknya bisa seperti Ronaldo. Padahal perempuan anaknya. Ya, bisa bermain apa? Bola. Ya, makanya pentingnya kita memahami flashback ke belakang bagaimana dahulu kaum wanita ya diperlakukan begitu hinanya tanpa bimbingan syariat. Maka menunjukkan kepada kita jikalau kembali atau ingin menjadi wanita yang bermartabat, wanita yang betul-betul diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana Islam itu memuliakan seorang apa? Wanita. Ya, bisa jadi bahkan nanti ya ini berandai saja ya, walaupun takdir telah Allah tulis si Usama menjadi seorang apa? Lelaki. Tapi kalau dia membaca nas-nas yang berbicara tentang haknya, kewajibannya wanita, maka seakan-akan lebih baik menjadi seorang apa? Wanita. Maka dalam sebuah hadis kalau dia sudah beribadah kepada Rabb-nya, sudah mengerjakan sholat, sudah berpuasa, kemudian taat kepada siapa? Suaminya, maka apa pahalanya? Dibebaskan pilih surga yang mau dia masuki dari pintu mana saja. Enak atau enak? Enak banget. Ya, taat kepada Rabb-nya, sholatnya, berpuasa dia, taati apa ya ada pada suaminya dari perkara ma'ruf. Lihat bagaimana ya Islam dari satu sisi betul-betul memuliakan seorang apa? Wanita. Maka di sini kata Syekh Fauzan, maka natul mar'ati, kedudukan atau posisi wanita qabla islami, sebelum datang Islam. Wa yuradu, dibaca yuradu, dan diinginkan bima qabla islami, dengan apa atau dengan sesuatu sebelum Islam adalah asrul jahiliyati, dibaca asru al jahiliyah. Asr artinya masa, waktu, yaitu al jahiliyah. Jadi itulah maksud ketika dibilang sebelum Islam, yaitu masa jahiliyah. Allati, yang kana ya'ishuha, kana artinya dahulu, ya'ishuha al-arabu, bangsa Arab itu hidup di masa jahiliyah, bisifatin khassatin, dengan sifat, sudah jadi bahasa Indonesia, khassah, khusus, berarti khusus bangsa Arab. Wa ya'ishuha, dan hidup di dalamnya, ahlul ardi, itu penduduk bumi, bisifatin ammatin, dengan sifat yang global. Itu yang disebut dengan masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, yang bangsa Arab terkhusus hidup di sana di masa itu. Kemudian lagi apa? Terkhusus atau secara umum bangsa-bangsa lain selain Arab pun hidup di sana. Jadi kalau kita mau lihat sejarahnya, sebelum Nabi SAW diutus, ada bangsa Arab ya dengan problem-problem jahiliyahnya. Kemudian ada bangsa Yunani dengan problem-problem kejahiliannya. Ada bangsa Romawi dengan problem-problem kejahiliannya. Apalagi Persia ya dengan segala macam problem-problem kejahiliannya. Ya, dan lihat bagaimana mereka memperlakukan wanita. Ya, ada yang diperbudak, ada yang di ini dan seterusnya. Ya, betul-betul mereka dihinakan sebelum datangnya Islam kepada mereka. Assalamualaikum. Ini sekali lagi untuk mengingatkan nikmat Allah, rahmat Allah terhadap kaum wanita.
Dan semuanya Allah tetapkan sesuai kehendak Allah. Allah memberikan keutamaannya kepada yang Allah kehendaki. Dan jangan dipahami kalau berarti dia wanita berarti direndahkan oleh Allah, tidak. Karena yang menjadi patokannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Aisyah, seorang wanita satu. Tapi jikalau dibandingkan mungkin dengan 1000 bahkan 1.000.000 lelaki di masa ini, jauh tidak sebanding dengan keutamaan seorang apa? Aisyah. Atau ya jauh di bawahnya, jangan Aisyah. Kalau Aisyah mungkin dia kan sahabiat, dia kan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada contoh banyak wanita ya yang memiliki keutamaan yang besar. Dahulu ada seorang wanita namanya Karimah. Namanya siapa? Karimah. Ya, dia termasuk satu-satunya rawi perempuan yang meriwayatkan Sahih Bukhari, walaupun gak langsung dari Sahih Bukhari, tapi dari bawah-bawahnya lagi. Tapi tulisan dia karena bagusnya, rapihnya, sehingga dijadikan sebagai rujukan salah satu sanad yang sampai ke Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Cuma satu, namanya siapa? Karimah. Kan kadang ada dari riwayat Abu Dzar, ada dari riwayat Ismaili, nanti ada dari tulisannya siapa? Satu wanita yang namanya siapa? Karimah. Lihat bagaimana ketika dia menuntut ilmu, ketika dia menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Allah harumkan namanya menjadi salah satu rujukan apa? Terbesar di dalam melihat tulisan-tulisan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Serius ya. Nah ini sekali lagi ya, Islam betul-betul memandang seseorang bukan karena jenis kelaminnya, bukan karena fisiknya, tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Haitsu dari sisi kana dahulu anasu manusia fi fatratin minar rusuli. Fatrah itu masa kekosongan. Dari sisi dahulu manusia berada di fatrah kosong minar rusul. Ya, jadi antara Nabi Isa setelah diangkat kosong masa Rasul. Akhirnya mulai kembali ya hidup perkara-perkara problem-problem jahiliyah. Itu yang disebut dengan fatrah masa kekosong. Ya, ini dari sisi arti fatrah tidak datang Rasul. Kadang ada juga makna fatrah, yaitu yang memang tidak datang sama sekali Rasul kepada dia. Ya, tidak tahu Islam, tidak tahu syariat, tidak tahu Alkitab, maka dia juga disebut ahlul fatrah. Jadi ahlul fatrah satu sisi ini ya orang yang tidak pernah dengar sama sekali apa itu nabi, apa itu rasul, siapa Rabbnya, maka yang seperti ini juga disebut ahlul fatrah. Yang para ulama ijma mereka hukumnya kufar di dunia. Adapun ketika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, di akhirat urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jahiliyah, masa jahiliyah orang-orang Quraisy, apakah dikatakan mereka ahlul fatrah? Maka para ulama menjawab tidak. Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak bisa dikatakan ahlul fatrah, karena mereka berada di atas apa? Agamanya Ibrahim alaihissalam. Adapun yang dibahas oleh para ulama ahlul fatrah di situ adalah yang memang sama sekali tidak datang risalah kepada dia. Karena mungkin tinggalnya di pelosok, di pedalaman. Ketika kita jumpai, kita tanya, siapa Rabbmu? Enggak tahu. Apakah kamu tahu siapa Allah? Enggak tahu. Apakah kamu tahu Nabi Muhammad? Enggak tahu. Akhirnya yang disebut dengan ahlul fatrah. Yang disebut dengan apa? Ahlul fatrah. Wa darusin minas subul. Darus sama bermakna hilang, jejak, ya, terhapus. Minas subul dari jalan-jalan. Ya, misalkan dia dulunya di atas agamanya Nabi Musa, tapi berjalan panjang, ya, seakan-akan ajaran itu terhapus, jejaknya sudah hilang sama sekali. Sehingga muncullah yang namanya jahiliyah.
Karena orang ya kalau tanpa bimbingan syariat pasti akan rusak hidupnya. Orang tanpa bimbingan wahyu pasti akan yang namanya apa? Rusak. Entah muamalahnya, entah pergaulannya, jika tanpa bimbingan syariat. Nah, inilah yang disebut dengan masa jahiliyah atau sebelum datangnya Islam. Ya, Bapak sambil syahdu apa? Air hujan. Bocor nggak? Bocor dikit. Dari ini sama dari apa? Lanjut. Waqad nazara, waqad dan sungguh, dibaca qad artinya sungguh. Nazarallahu, Allah memandang, Allah melihat, ilaihim kepada mereka, itu kepada orang-orang yang ada di masa jahiliyah. Kama jaa fil hadisi, kama sebagaimana jaa datang fil hadisi di dalam sebuah hadis. Fama qatahum, maka Allah murka, marah kepada mereka. Siapa mereka? Arabahum, bangsa Arabnya, wa ajamahum, dan bangsa non-Arab. Illa, kecuali baqaya, yang tersisa, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, yang tersisa, yang masih di atas agama yang murni yang dibawa oleh Nabi Musa maupun Nabi Isa. Ya, terlebih Nabi Isa alaihissalam, seperti Waraqah ibn Naufal. Ya, jadi jangan dipahami ketika masa itu tidak ada orang yang betul-betul berpegang dengan agama sebelumnya. Ada yang betul-betul masih menjaga kemurnian agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah satu contohnya siapa? Tadi Waraqah ibn Naufal. Selain itu Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Wa kanatil mar'atu dahulu, kanat artinya sama dahulu, al mar'atu para wanita, fi hadzal waqti pada waktu tersebut, sudah jadi bahasa Indonesia, waktu, fil aglabi pada mayoritas, aammi keumuman, ta'ishu mereka hidup para wanita, fatratan asibatan, fatrah masa, asibah yang sangat berat, yang sangat menderita. Khususan, terlebih khusus, fil mujtama'i al-arabiyyi, pada masyarakat Arab. Mereka betul-betul hidup di atas kehinaan, hidup di atas kesengsaraan. Kita bahasnya di masa jahiliyah, terkhusus di bangsa Arab. Kenapa bangsa Arab? Karena merekalah yang akan nanti datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita lihat masa sekarang memang kembali lagi masa itu. Karakternya, tapi jahiliyah yang ada telah dihapus oleh diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, haitsu kanu, dari sisi kanu mereka bangsa Arab, kaum laki-lakinya, yakrahuna, membenci, tidak suka, wiladataha, kelahiran seorang wanita. Nah, ini kita ambil parsialnya saja, karena banyak sekali kasus untuk menghinakan wanita di masa itu. Tapi yang dibahas sekarang, kaum laki-laki di bangsa Arab itu sangat benci sekali kalau ternyata istrinya melahirkan apa? Anak perempuan. Bahkan sahabat yang mulia Faruq pernah bercerita, menangis dahulu di masa jahiliyah, dia pernah mengubur hidup-hidup putrinya. Ya, coba itu gimana itu? Ya, orang mah pengen punya anak, sekalinya punya anak perempuan. Akhirnya anaknya diapain? Dipakein baju yang bagus, kemudian bapaknya gali tanah, dimasukin, diapain? Dikubur hidup-hidup. Nah, ini masih satu sisi saja ya, bahwasanya wanita betul-betul dihinakan di masa jahiliyah. Tapi nanti Allah angkat betul-betul derajatnya, tapi bagi mereka yang mau mengikutinya.
Kalau enggak, ya sama saja. Apa bedanya mereka dengan orang-orang wanita di masa jahiliyah? Maka banyak bersyukurlah ya para akhwat, terkhusus para ummahat, ketika bisa mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya itulah kehormatan. Karena hakikatnya itulah kemuliaan seorang wanita, kemuliaan seorang perempuan ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, faminhum, maka di antara mereka man kana yudfinuha, ada yang menguburnya, wahia, dalam keadaan dia si wanita tadi, anak kecil tadi, hayyatun, masih hidup, hatta, sehingga tamuta, meninggal, tahta turabi, di bawah tanah. Ya, jadi masih hidup, dipakein pakaian yang paling bagus, kemudian digali tanah, dikubur hidup-hidup. Wa minhum, di antara mereka, man yatrukuha, ada yang meninggalkan wanita tadi, nggak diurus. Tabqa, mereka tetap ada, fi hayati dzulli, pada kehidupan yang hina, wal muhanati, sama menderita atau dihinakan. Ya, ini kondisi sekali lagi wanita di masa jahiliyah. Ima dari kecil sudah dibunuh, atau dibiarkan hidup tapi betul-betul diapain? Tidak diurus, terserah dia mau kemana. Karena malu ketika mereka memiliki apa? Anak perempuan. Sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, kama sebagaimana qala Allahu, Allah berfirman, ta'ala maha tinggi. Wa idza, dan apabila, idza artinya apabila, busyira, busyira itu diberi kabar, ahaduhum, salah seorang mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, bil unsa, dengan anak perempuan. Ya zaman dulu kan nggak ada USG ya. Ya taunya istrinya apa? Mengandung. Kemudian ya melahirkan, ternyata anaknya adalah apa? Wanita. Ya, bahkan nanti banyak hadis-hadis yang menerangkan bagi bapak-bapak yang punya anak apa? Wanita. Ya 2, 3, ya jikalau dirawat dan seterusnya, ya ini menunjukkan keberkahan memiliki anak apa? Perempuan. Walaupun memang jiwanya seseorang itu pasti senangnya punya anak apa? Laki-laki, bisa meneruskan, bisa jadi jagoan mungkin, bisa jadi ini dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Ada yang diberi anak perempuan, ada yang diberi anak laki, ada yang kedua-duanya, bahkan ada yang mungkin belum diberi sama sekali. Ya, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang yang kita bahas adalah bagaimana Islam menyikapi ya kaum wanita. Wa idza busyira, dan apabila diberi kabar, ahaduhum, salah seorang mereka, bil unsa, dengan anak perempuan, dhalla wajhu, dhalla artinya menjadi, wajhu, wajahnya, muswaddan, menghitam, maksudnya merah, ya kayak kesel itu, wa huwa kadzib, dalam keadaan kesel dan marah, jengkel, dongkol. Yatawara, yatawara itu malu, ya ngumpet jadinya, dia bersembunyi. Minal qaumi, dari satu kaum, itu dari kaumnya dia ngumpet, malu. Min su'i ma busyira bih, dari su'i, jelek apa yang diberi kabar ya untuknya. Jadi ya tawar itu artinya bersembunyi, ngumpet. Karena apa? Dari jeleknya berita yang dia peroleh. Ayumsikuhu, apakah dia harus menahannya? Ala hunin, di atas kehinaan. Am yadussuhu, atau dia kubur fit turabi, di dalam tanah. Ya, jadi pilihannya cuma 2 kata dia. Yumsiku artinya saya tahan, saya rawat, tapi betul-betul dihinakan ini wanita tadi. Atau yadussu, yadussu itu digali, ya dipendam di dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, ala ketahuilah
sa'a betapa jelek ma yahkumun, apa yang mereka putuskan, apa yang mereka tetapkan. Ya, apa yang ditetapkan tadi? Dua, imma dirawat tapi dihinakan, atau dikubur hidup-hidup. Ngeri ya? Hah? Ini masalah jahiliyah. Sekali lagi ini diceritakan supaya para akhwat, para wanita terkhusus ya betul-betul bersyukur kepada Allah, dimuliakan di dalam syariat ini. Insyaallah pelan-pelan kita baca ya bahwasanya Islam sekali lagi betul-betul memuliakan kaum wanita, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila mau'udah itu anak perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi, su'ilat, ditanya ya nanti di yaumul qiyamah, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Ya, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Emang salah apa saya, Bapak? Harus diapain? Dikubur hidup-hidup. Ada pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT. Wal mau'udah artinya hiyal bintu, dia adalah anak perempuan. Tudfanu, yang dikubur, hayatan, dalam keadaan hidup, hatta tamuta, sampai dia meninggal, mati, tahta turabi, di bawah tanah. Ya, kayaknya ngebayanginnya aja gimana ya? Ya nggak sanggup memikirkan itu. Ya, anak sendiri diapain? Dibuang. Kalau zaman sekarang ya bukan dikubur lagi ya. Mungkin habis hasil ya perbuatan keji, akhirnya ada yang dibuang ke got, ada yang diapain lagi? Dibuang di kardus, ya di semak-semak. Nah, ini juga termasuk karakter apa? Jahiliyah. Karena sekali lagi jauhnya dari bimbingan dinul Islam, jauhnya dari nilai-nilai at-tauhid. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Lanjut. Wa idza salimat, apabila dia salimat, selamat si wanita tadi, minal wa'di, ya dari pembunuhan tadi, dari penguburan tadi, wa asyad, dan dia tetap hidup, fa innaha, maka dia, inna sesungguhnya, ha dia wanita, ta'ishu hidup, isyatal muhanati, dengan kehidupan yang hina. Ya, andai kata dia selamat tapi tetap hidupnya betul-betul dia dihinakan. Bahkan dulu pernah dengar cerita juga kalau anaknya perempuan nggak usah sekolah gitu misalkan. Zaman-zaman dulu kan ya. Yang sekolah siapa? Laki-laki. Udah perempuan mah di sini aja. Ya. Dibedakan di apa ibaratnya ada diskriminasi. Ya, padahal punya hak yang sama untuk belajar, walaupun harus dibimbing juga dengan koridor syariat. Seperti mungkin dia khusus untuk kelas wanita, tapi ini betul-betul dikekang. Tidak boleh apa? Ya, belajar dan seterusnya. Bahkan ada beberapa suku mungkin di Indonesia kalau wanita haid itu harus ditempatkan di kayak pendopo kecil gitu. Dikucilkan ya sampai dia suci. Ya, jadi berhari-hari dia nggak boleh gabung sama siapanya, keluarganya. Ya, karena membawa sial, karena ada jin kata dia, roh jahat kalau dia begini dan begini ketika haid dan seterusnya. Nah, ini masih ada di beberapa ya budaya yang ada di negeri. Ya, ini sekali lagi karena jauhnya dari bimbingan dinul Islam. Falaisa laha hadzun, falaisa maka tidak ada laha bagi wanita hadzun bagian min mirasi qaribiha dari warisan kerabatnya. Jadi nggak boleh dapat warisan. Ya, nanti Islam datang memberikan haknya. Ada yang 1/4, ada yang 1/8, ada yang bagiannya kalau dibandingkan oleh saudara laki-lakinya, saudara laki-lakinya lebih besar 2 kali. Intinya ada bagian juga untuk siapa? Ya, para wanita. Ya, ada juga tuh yang menarik. Ya, bagaimana seorang ahlul hadis ya ketika punya anak perempuan, ya semuanya anak perempuannya, entah 10 atau berapa itu.
Ya, yang ada yang satu sudah hafizah, bapaknya mau pergi belajar karena katanya ada ulama besar di sana pas momennya haji, sedangkan ya dia kekurangan apa? Harta. Tapi ketika dididik dengan apa? Didikan tauhid, dimuliakan mereka, dikasih pengertian bahwasanya Islam memuliakan kaum wanita dengan belajar, dengan Al-Quran dan seterusnya. Ya, akhirnya anak perempuan inilah satu-satunya yang mengizinkan udah bapak pergi aja. Ya, kita yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya anak perempuan ini dimarahin sama saudari-saudarinya. Ya, kamu mesti kenapa berikan apa? Izin kepada bapak. Akhirnya kita makan apa ini? Ya, sehari 2 hari masih bisa apa? Makan. Mafhum. Ya, nggak taunya habis sudah. Nggak ada perbekalan kecuali apa? Air putih. Tapi lihat bagaimana seorang wanita yang dididik di atas tauhid, di atas dia tawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, nggak lama ada yang ketuk pintu. Ya, nggak taunya ketuk pintu siapa? Raja habis berburu. Ya, dia minta, apakah ada air di sini? Ya, kemudian dijawab, emang di sini nggak ada apa-apa kecuali air. Akhirnya dikasihlah air. Ya, raja, kemudian pasukannya. Ya, kemudian ditanya, ini rumah siapa? Ada yang tahu kisahnya rumah siapa dia? Intinya rumah seorang ulama besar. Akhirnya kata raja, barang siapa yang mencintai aku, maka berikanlah dia harta sebagaimana aku berikan harta. Akhirnya dilemparin tuh kantong-kantong emas sampai pintunya nggak bisa dibuka. Ya, yang tadinya saudari-saudarinya mencela saudari yang ini yang hafizul Quran, ya sekarang malah berterima kasih. Kemudian dibacakan ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya, dan dari langitlah rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan. Lihat, jadi mendidik itu sama punya hak antara laki-laki dan perempuan di dalam memberikan pendidikan apa? Islam. Ya, tidak dibedakan. Inilah Islam memuliakan seorang wanita. Ada lagi kisah menarik tuh. Ada seorang muhaddis punya anak perempuan. Ya, anak perempuan ini betul-betul dididik di atas ya ajaran Islam, ajaran tauhid. Kemudian datang ulama besar seperti Yahya ibn Ma'in atau yang lainnya ingin menguji bapaknya. Ya, bapaknya ini hafalan hadisnya gimana nih? Padahal bapaknya ini hafalan hadisnya bukan di dada, tapi di buku. Qadarullah bukunya dibawa sama abangnya. Ya, mungkin sedang menyampaikan hadis dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana anak perempuan yang dididik ya karena memiliki porsi yang sama dalam belajar. Apa yang dilakukan anak perempuannya? Ya, dia bilang tunggu. Ya, bapak saya lagi istirahat dan seterusnya. Intinya dicegah supaya tidak masuk ini Yahya ibn Ma'in sampai abangnya datang. Karena abangnya bawa apanya? Buku. Sedangkan bapaknya kalau menyampaikan hadis tanpa buku, kacau hafalannya. Rusak hafalannya. Ya, akhirnya ditunggu lama. Mana nih bapaknya? Tunggu udah, minum aja dulu. Tunggu makan aja dulu. Ya, alhamdulillah abangnya datang. Bawa buku. Setelah abangnya datang baru, Pak ada tamu tuh. Ya. Pas dilihat ulama besar, ngapain ngetes nguji untuk menilai hafalannya. Coba kalau misalkan ini anak nggak dididik dengan didikan apa? Ya, Robbani, mungkin dia akan bilang aja masuk aja. Akhirnya akan berefek kepada bapaknya, bisa jadi didoifkan oleh ulama besar tadi. Gara-gara ketika ditanya dia ya salah hafalannya. Tapi ketika ditanya tenang, ada catatan saya. Dibuka catatannya, ayo mau hadis apa? Kasih. Alhamdulillah sampai hari ini bapaknya diterima kalau menyampaikan hadis. Termasuk orang yang thiqah di dalam meriwayatkan apa? Hadis. Maka intinya di situ ada bentuk pemuliaan ya syariat ini terhadap wanita untuk mendapatkan hak yang sama di dalam belajar. Ya, berbeda dengan masa-masa jahiliyah. Mahma kasurat amwaluhu, mahma betapapun kasurat banyak amwaluhu harta dari kerabatnya, wa mahma anat minal faqri wal hajah. Bagaimanapun si wanita ini miskin, fakir, sulit, minal faqri dari kemiskinan, wal hajah dan kebutuhan, tetap nggak dapat. Li'annahum yahussunal mirasa, dikarenakan mereka kaum laki-laki yahussuna mengkhususkan miras
yaitu warisan birrijali, hanya untuk laki-laki, dunan nisa'i, tanpa perempuan. Ya, kasihan. Lanjut, bal bahkan innaha, bahwasanya wanita tadi kanat dahulu turathu, diwariskan, an zaujiha al-maiti, dari suaminya yang meninggal, kama yurathu, sebagaimana yurathu, diwariskan, maluhu, harta si suaminya. Jadi kalau suaminya mati, yang diwariskan bukan hanya harta suami, tapi seistri-istrinya dia diwariskan. Biasanya ke siapa? Entah ke adiknya si suami yang mati, atau ke kakaknya. Jadi harus dijadiin istri. Jadi yang jadi warisan bukan hanya apa? Duit, bukan hanya rumah, tapi seistri-istrinya jadi apa? Jadi warisan. Di Indonesia masih ada itu tradisi seperti itu. Ya, di NTT kalau nggak salah. Jadi kalau ada suami meninggal, ya maka si istri ini jadi warisan abangnya. Ya, misalkan Z sama Amr nih saudaranya, adik kakak. Ya, si Amr punya istri, ya Amr meninggal, maka nanti istrinya si Amr warisan untuk siapa? Si abangnya Z, otomatis jadi istrinya. Ya, ini masih ada, nanti bisa di googling di mana, entah di NTT kalau nggak salah, itu ada budaya seperti itu. Ya. Mahram nggak? Ya emang betul bukan mahram dia, boleh dinikahi. Tapi yang menjadi sekarang kritikan adalah tradisi yang seperti itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, masa jadi otomatis? Kalau di Betawi dulu bilangnya apa? Turun ranjang ya? Iya. Tapi kan dinikahi, bukan warisan. Ya, ini mau warisan langsung. Ya nggak tahu dah itu lah detailnya lah. Pokoknya ya dia meninggal kenapa didata, oh harta. Ya kalau misalkan dia punya istri, nanti istrinya otomatis punya abangnya nanti. Ya. Ya, ini masih ada ya praktek-praktek apa jahiliyah setelah Rasulullah. Intinya ya kondisi wanita di masa jahiliyah itu betul-betul memprihatinkan. Maka Islam sekali lagi mengangkat martabatnya, jangan sampai ya para wanita ini, ummahat ini, akhwat ini malah kembali ke masa-masa jahiliyah. Makanya ketika Allah larang wanita untuk tabarruj, ya bersolek, ya berhias, disebutkan seperti tabarruj al-jahiliyatil ula, seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah yang mana? Yang pertama. Itu untuk mengingatkan ya bahwasanya jahiliyah itu seperti itu kondisinya. Kalian betul-betul dihinakan ketika itu, wahai para wanita. Maka sekali lagi ya banyak bersyukur kepada Allah datangnya syariat Islam, datangnya nubuwah, datangnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai balik kembali ke masa-masa jahiliyah. Terlebih lagi dalam masalah akidah, ya masalah tauhidnya, ya dan masalah-masalah yang lainnya akan kita bahas dari ibadah, dari pakaian, dari muamalah. Ya, semoga buku ini bisa menjadi pelajaran kita bersama. Lanjut. Wa kanal jam'ul katsiru, dan dahulu ya jam'u kebanyakan, al-katsir yang banyak juga, atau jam'u sekumpulan, al-katsir yang banyak, minan nisa'i dari para wanita, ya ishna mereka hidup, tahta zaujin wahidin di bawah suami satu. Jangan sampai di sini bacanya nih ya. Haitsu dari sisi kanu dahulu kaum lelaki la yataqayyaduna bi'adadin muhaddadin, tidak terikat dengan jumlah terbatas atau tertentu, minaz zaujati dari para istri. Jadi maksudnya suami punya istrinya banyak, lebih dari 4, bahkan ada yang 10, ada yang 20. Ya, itu maksud dari hidup di bawah satu suami. Ya, dari sisi apanya tadi? Bukan berarti dia cuma tunggal, suami satu, istri satu, enggak. Maksudnya istrinya, suaminya satu, tapi istrinya apa?
banyak, tidak terikat dengan bilangan tertentu. Ya kayak misalkan di Afrika tuh, ya ada kepala suku kalau cuma punya kambing satu bisa menikahkan nikahin wanita bahkan sampai 60. Ya ini bukan hikmah, pasti akan yang namanya apa, kezaliman yang akan didapatkan oleh para wanita. Ya ibaratnya ngurus satu aja ya pusing ya, apalagi ngurus apa 20, ngurus 10 ya. Karena dulu ada sahabat ketika memeluk Islam istrinya 10 ya, disuruh oleh Nabi SAW menceraikan ya. Akhirnya yang 6 diapain? Diceraikan, disisain berapa? 4, karena itu yang dibolehkan di dalam syariat ya. Ghairi abiina ya, ghair tanpa abiina ya, ini tuh peduli gitulah, bima yanaluhunna dari apa yang mereka berikan kepada si wanita tadi. Jadi pokoknya memperbanyak istri 10, 20 tanpa peduli dengan apa yang harus dia berikan kepada apa? Si wanita atau yang dia berikan kepada wanita. Min jarra'i dzalika, jarra itu dari sesuatu yang memberatkan itu atau yang mengalir atau berjalan, dari mudayaqat artinya kesempitan ya, wal ihrajat, sama ihrajat itu merasa berat, wadzulmi dan kezaliman. Intinya tanpa memperdulikan apa yang dirasakan oleh kaum wanita tadi dari rasa ya mungkin disakiti, kezaliman, ada rasa berat, masyaqqah dan seterusnya. Karena banyaknya istri sedangkan suaminya berapa? 1. Ini sampel-sampel saja, contoh-contoh saja ya wanita di masa jahiliyah. Keadaannya sangat mengenaskan, keadaannya begitu ya membuat para wanita tersiksa. Nah, ini sekali lagi sebagai mukaddimah, bahan ya flashback ke belakang bagaimana wanita ya diperlakukan seperti itu. Sehingga datanglah nanti apa? Islam untuk mengangkat kedudukan mereka, mengangkat derajat mereka. Insyaallah taala ya bab kedua kita akan baca pada kesempatan yang lain, bagaimana kedudukan wanita di dalam apa? Islam itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan para ummahat, para ibu. Ya semoga gak ketinggalan ya, gak kecepetan ya. Ntar kalau ketinggalan bisa ditanya di grup, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Boleh. Intinya kita belajar, betul-betul belajar gitu ya, bukan sekedar jiping. Tahu jiping? Di kuping, tapi bawa buku, nulis, minimal menerjemahkan apa yang kita baca ya, jadikan ini sebagai murojaah nanti di rumah gitu. Karena yang anak tahu juga dulu nenek anak gitu kalau ngaji di musola itu ada bukunya ya, kitabnya itu. Ntar nenek-nenek ditalkin, yo bu ini artinya ya. Oh, ya, bukan sekedar duduk mendengarkan, tidak, tapi ayo sama-sama kita belajar. Insya Allah bisa, insya Allah taala. Yang penting ada keinginan kuat untuk belajar, ada kecintaan terhadap majelis ilmu. Ya, semoga dengannya Allah berikan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, kalau cukup kita sudahi, kita akhiri. Semoga Allah berikan kita kekuatan, semoga Allah berikan kita keistiqomahan ya, terus belajar walaupun pelan-pelan, walaupun ya mungkin dalam kasarnya merangkak dan seterusnya, tapi insyaallah taala di jalur yang tepat, di jalur yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.